Sahbihi wasallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam kajian Islam ilmiah secara online yang kami siarkan langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat di hari Ahad pagi tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Agustus 2020. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin di pagi hari ini akan membahas tentang tema orang yang pahala salatnya paling besar. Di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala sudah bersama kami di studio Tarbiyah Sunnah Media. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Al-Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Instagram, Facebook, YouTube, atau medsos lain di mana saja Anda berada, dan juga para pendengar radio lain dan stasiun TV manapun yang ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin di hari Ahad yang lalu kita sudah membahas bab keutamaan berjalan menuju masjid. Sekarang kita akan lanjutkan masih dalam bab yang sama ke hadis yang berikutnya. Hadis ini diterima dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna a'dhaman nasi ajran fis salah ab'aduhum ilaiha mamsha fa'am'aduhum. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. Kata Abu Musa, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling besar pahala salatnya adalah orang yang paling jauh berjalannya menuju masjid, lalu orang yang jaraknya kurang dari hal itu, dan seterusnya. Lebih jauh, lebih bagus. Kemudian yang kedua yang jarak jauhnya di bawah itu sampai yang terdekat. Dan orang yang menunggu sholat sampai dia sholat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian kemudian dia tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Inilah hadis yang kita akan bahas di pagi hari ini. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan bahwa manusia yang pahala salat berjamaahnya paling besar adalah yang paling jauh rumahnya ke masjid. Karena apa? Karena sudah diterangkan bila seseorang bersuci di rumahnya, wudu ataupun mandi, lalu keluar ke masjid, tidak ada motivasi yang mendorong dia untuk ke masjid kecuali sholat,
maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali satu langkahnya akan meninggikan derajatnya dan langkah lainnya akan menghapus kesalahannya. Lalu setelah dia datang ke masjid, duduk menunggu sholat, maka dia dipahalai sama dengan pahala orang yang sholat, walaupun dia tidak sholat, karena menunggu, imam belum datang. Mungkin dia berzikir, berdoa, baca Quran, atau hanya duduk diam. Maka pahalanya sama dengan pahala sholat. Dan para malaikat selalu bersolawat kepada dia selama dia berdiam diri di tempat sholatnya di masjid. Maka apabila jarak rumah seseorang dengan masjid jauh, akan semakin besar dan semakin banyaklah langkah-langkah yang dia lakukan. Dan tidak ada yang menghalangi dia untuk pergi ke masjid, sekalipun jaraknya jauh. Jauhnya jarak, mungkin panas, mungkin juga ada rasa malas, itu semuanya tidak menghalangi dia untuk hadir ke masjid, maka pahalanya lebih besar dibanding orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Karena orang yang rumahnya dekat dengan masjid nyaris tidak ada uzur untuk berangkat ke masjid. Dia mudah, enteng dan ringan untuk berangkat ke masjid. Adapun yang jauh maka banyak uzur, banyak halangan, banyak godaan. Pertama capek karena langkahnya lebih banyak. Mungkin 500 meter, 1000 meter, sekilo atau 2 kilo tapi berjalan kaki, ya. Kemudian umpamanya cuaca amat sangat panas kalau di musim panas atau amat sangat dingin kalau di musim dingin. Kemudian kalau siang hari panas, kalau malam hari gelap selain dingin. Tapi itu semua tidak memberatkan dia untuk berangkat ke masjid, maka ini lebih afdol atau lebih utama. Ini kalimat pertama di dalam hadis ini. Kalimat keduanya menyatakan orang yang menunggu sholat sampai bersama imam, orang yang duduk di masjid menunggu sholat sampai imam keluar, itu lebih utama daripada orang yang sholat sendirian di masjid kemudian setelah itu pulang dan tidur. Maknanya adalah ini berkaitan dengan sholat isya. Karena sholat isya tersebut afdolnya lebih utama diakhirkan sampai sepertiga awal malam. Karena Nabi SAW suatu saat melakukan sholat isya sampai hampir pertengahan malam. Lalu beliau baru datang ke masjid dan kemudian mengajak para sahabatnya untuk memulai sholatnya, sholat isya. Lalu mengatakan innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya jam seginilah waktu yang paling utama untuk sholat isya. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Jadi sepertiga akhir malam itu kira-kira jam 10 atau jam 11 malam. Kalau umpamanya malam itu dimulai dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi umpama 12 jam. Sepertiga akhir malam itu udah 12 bagi 3 berapa? 4. Jadi 4 jam setelah jam 6 kira-kira jam 10. Jam 10 malam waktu untuk menunaikan sholat isya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jam seginilah waktu yang terafdal untuk sholat isya seandainya aku tidak memberatkan umatku. Nah, maka orang yang ketika sholat isya, dia datang ke masjid pas azan isya.
Kemudian menunggu. Berapa lama menunggu? Mungkin 3 jam. Kalau Isya sekitar jam 7, lebih sedikit atau kurang sedikit gitu. Kemudian setelah itu dia menunggu sampai imam datang. Sekitar jam 10, setengah 11. 3 jam atau lebih atau kurang. Dia harus menunggu. Maka Nabi SAW menyatakan orang yang menunggu sholat bersama imam itu lebih baik daripada orang yang sholat duluan kemudian tertidur atau kemudian tidur. Karena memang sudah merasa melakukan sholat isya. Tapi dia sholatnya sendirian di awal waktu. Maka orang yang menunggu sholat bersama imam untuk menunaikan sholat isya tentu saja berat. Karena harus melawan ngantuk, melawan rasa malas, melawan rasa suntuk. 3 jam menunggu imam di masjid itu lebih afdol, lebih utama daripada orang yang sholat sendirian kemudian setelah itu tidur. Jadi apabila kita menunggu sholat berjamaah dengan imam walaupun agak larut malam, maka itu lebih utama. Adapun apabila imam tersebut umpamanya sholat seperti biasa. Seperti biasa maknanya yang terafdol. Imam biasa waktu isya datang jam 10. Maka tidak boleh bagi seseorang pun untuk sholat sendirian di awal waktu kemudian tidur. Karena sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, laqad hamamtu an amura bis sholah fatuqam. Thumma amuru rajulan fayusalli bin nas thumma antariqu birijalin ma'hum hazmun min hatabin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Aku sangat ingin memerintahkan orang untuk sholat. Kemudian seseorang disuruh mengimami untuk sholat bersama manusia. Aku sendiri keluar bersama beberapa orang yang memikul kayu bakar mendatangi orang-orang yang tidak mendatangi masjid untuk sholat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Itu Nabi SAW menyatakan demikian. Ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang sholatnya di rumah tanpa uzur. Lalu kenapa Nabi tidak melakukan hanya ucapan saja? Karena di rumah-rumah itu ada orang-orang yang tidak wajib ke masjid. Anak-anak, kemudian wanita-wanita gitu ya. Adapun laki-lakinya yang dewasa tanpa uzur, maka wajib orang tersebut berangkat ke masjid. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang menunggu sholat isya bersama imam, walaupun dia harus terkantuk-kantuk di masjid, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang sholat sendirian di awal waktu, lalu setelah itu tidur. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang kita bisa ambil. Sebagaimana diterangkan oleh Salim bin Id al-Hilali. Hafizahullah ta'ala kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadus Shalihin. Faidah yang pertama, hadis ini menerangkan makin banyak langkah ke masjid, makin banyak pahala yang didapatkan. Ini yang pertama. Kedua, makin jauh rumah seseorang dari masjid, berarti makin banyak langkah, makin berat ujiannya, cobaannya, dan ini yang membuat pahala lebih besar dan dosa yang dihapus juga lebih banyak. Karena Nabi SAW bersabda, kata beliau, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu berbanding lurus dengan
kadar kesulitan. Makin sulit, makin berat ibadah yang dilakukan seseorang, itu makin besar pahalanya dan makin besar juga dosa yang terhapus karena kebaikan yang berat tadi. Jadi seperti yang sering saya kemukakan, bahwa amal soleh, ibadah, kebaikan apapun bentuknya tidak sekedar meraih pahala. Selain meraih pahala, juga menghapus dosa, juga meningkatkan kadar kemuliaan orang itu baik di mata Allah ataupun di mata sesama manusia. Makin berat satu amal ibadah, makin besar pahala, makin banyak dosa yang terhapus, dan makin tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faidah yang kedua dari hadis ini. Faidah ketiga, hendaklah orang-orang yang jauh rumahnya, jaraknya dari masjid, lebih bersemangat untuk berangkat ke masjid karena keutamaannya lebih besar, pahalanya lebih besar, dosa yang terhapus lebih besar, kadar kemuliaan yang mengangkat dia itu juga lebih tinggi dibanding orang-orang yang rumahnya dekat ke masjid. Orang yang rumahnya dekat ke masjid lebih semangat datang ke masjid karena apa? Karena jaraknya dekat, tidak capek, tidak banyak langkah. Tapi di balik itu pahalanya sedikit di bawah orang-orang yang jauh rumahnya. Karena langkah-langkahnya lebih sedikit. Otomatis pahala yang dihasilkan dari langkah tersebut lebih sedikit dan dosa yang terhapus karena langkah tersebut juga lebih sedikit. Jadi pahala berangkat ke masjid itu diraih dari beberapa aspek. Selain aspek sholatnya, selain aspek berjamaahnya, selain aspek kekhusyuannya, selain aspek keikhlasannya, selain aspek mutabaahnya, juga diraih dari langkah-langkah yang dia lakukan. Baik berangkat ataupun pulang dari rumah ke masjid, maka makin jauh rumahnya dari masjid, makin berat tantangannya, makin lelah, makin capek, makin besar uzur, maka pahalanya juga makin besar dan dosa yang terhapus makin banyak. Mengingat hal itu, orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid harusnya lebih semangat. Oh, pahala saya lebih gede dibanding orang-orang yang dekat rumahnya ke masjid. Dosa yang akan terhapus dengan berangkat ke masjid lebih besar daripada dosa yang terhapus dari orang-orang yang rumahnya lebih dekat ke masjid. Inilah faedah yang ketiga. Jadi orang-orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid mestinya lebih semangat, lebih bergairah untuk berangkat ke masjid dibanding orang-orang yang dekat ke masjid. Inilah faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Ba'dul ulama ja'ala hadal hadithi dalilan ala ikhtiyaril masajidil ba'idah minal qaribah. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk memilih masjid yang lebih jauh dibanding masjid yang lebih dekat. Umpamanya ada beberapa masjid nih. Masjid yang terdekat sekitar umpamanya 20 meter. Ada lagi 100 atau 200 meter masjid lain. Ada lagi masjid yang lebih jauh itu sampai 500 meter dari rumahnya. Sebagian ulama ada yang menganggap afdal masjid yang lebih jauh karena lebih besar pahalanya disebabkan karena lebih dekat, lebih jauh jaraknya, lebih banyak langkahnya.
Itu sebagian ulama saja. Ya. Apakah ini dianggap benar oleh ulama yang lain? Tidak. Tergantung. Kalau sholat di masjid yang lebih jauh tidak menimbulkan madarat apapun. Umpamanya sama-sama kondusifnya. Masjid yang terdekat enak, imamnya bagus bacaannya, safnya juga rapat gitu ya. Adem, enak. Yang jauh juga sama begitu. Imamnya juga sama enaknya. Sama nyunnahnya. Dan kalau kita pergi ke masjid yang lebih jauh, nggak menimbulkan madarat apa-apa. Iya, boleh. Berkata bahwa sholat di masjid yang lebih jauh lebih utama. Daripada sholat di masjid yang lebih dekat. Tapi andai menimbulkan madarat, seperti contohnya umpamanya timbulnya kecurigaan dan ketidakenakan pada diri imam dan jamaah di masjid yang terdekat. Dia curiga, nggak enak hati, kenapa orang itu ya perginya ke masjid itu, padahal masjid kita jangan-jangan ada hiqad, ada kedengkian, ada kebencian ke kita. Jangan-jangan ada ketidaknyamanan bersama-sama kita. Jangan-jangan menganggap kita ini ada kekeliruan, ada penyimpangan dalam sholatnya sehingga dia tidak mau ke masjid kita. Akhirnya timbul suudzon begitu. Kecurigaan seperti itu. Akhirnya berdampak kepada muamalah. Pada pergaulan bertetangga antara kita dengan mereka. Kita dikucilkan. Kita juga dicurigai, kita juga dibuat tidak nyaman, berarti madarat. Maka jangan sholat di masjid yang lebih jauh. Sholatlah di masjid yang lebih dekat agar bisa berinteraksi, bersosialisasi, bisa lebih akrab lagi dengan tetangga yang terdekat, dan itu lebih maslahat. Inilah faidah yang keempat. Kelima, hadzal hadis yadullu ala afdaliyatul intidhar lis-shalah. Hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu salat. Di masjid tentu saja, bukan di rumah. Menunggu salat di masjid, begitu datang ke masjid, pertama umpamanya salat tahiyatul masjid. Kalau datangnya sebelum azan lebih bagus. Nanti setelah azan melakukan sholat qobla bagi sholat fardu yang ada qoblanya. Ya. Setelah itu baca Al-Quran atau berdoa atau berzikir atau bahkan diam. Asal jangan melakukan hal yang haram, yang terlarang di dalam masjid. Dalam masjid, di luar masjid sama terlarangnya. Tapi lebih besar dosanya bila dilakukan di dalam masjid. Nah, lalu dia menunggu. Maka ini utama. Apa sih keutamanya? Sudah diterangkan tadi. Pertama, pahala yang Allah berikan selama kita menunggu sebesar pahala sholat. Walaupun kita tidak sedang sholat. Keduanya, para malaikat bersolawat kepada orang itu. Bersolawat maknanya memintakan ampunan dan rahmat. Selama orang itu duduk di masjid untuk menunggu sholat, selama itu malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Dan malaikat yang demikian jumlahnya tak terhitung. Saking banyaknya. Dan dikabul oleh Allah. Sehingga sadar tidak sadar, terasa ataupun tidak terasa, dosa orang itu selama menunggu sholat dihapus, digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara keutamaan menunggu sholat adalah menggugurkan dosa, mengundang turunnya rahmat,
dari Allah Subhanahu wa taala dan mengundang pahala yang besar sama dengan pahala salat. Padahal dia tidak salat, cuma menunggu salat. Inilah keutamaan dari menunggu waktu salat. Inilah faidah yang kelima. Keenam. Hadzal hadits yatakallamu an salatil isya. Wa hadza yadullu ala jawazi ta'khiri salatil isya. Hadis ini berbicara tentang waktu sholat isya. Nabi SAW menyatakan, alladzi yantadhiru sholah ma'al imam, alladzi yantadhiru sholah hatta yusalliha ma'al imam. Orang yang menunggu waktu sholat sampai dia sholat bersama imam. Afdalu minalladzi yusalli thumma yanam. Lebih utama daripada orang yang sholat sendirian lalu tidur. Walaupun sah, karena sudah datang waktu sholat isya. Tapi dia nggak mau menunggu berjamaah dengan imam. Nggak kuat, akhirnya dia sholat sendirian, setelah itu tidur. Maka sah sholatnya. Tapi kata Nabi SAW, lebih utama orang itu menunggu imam datang lalu sholat isya bersama-sama imam. Berjamaah di masjid. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini berbicara tentang salat isya dan menunjukkan bolehnya atau afdolnya mengundurkan waktu salat isya tersebut sampai sepertiga awal malam. Keutamaannya ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya jam seginilah waktunya salat isya, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Jadi ini berbicara tentang salat isya dan lebih utama diakhirkan sampai sepertiga awal malam. Tapi seandainya seperti di kita sekarang, imam melakukan sholat isya, langsung setelah azan isya dikumandangkan, paling terselang salat sunat 2 rakaat. Baik salat sunat itu sekedar umpamanya tahiyatul masjid bagi orang yang baru datang ke masjid, atau umpamanya salat antara azan dan qomat. Silakan salat. Salat mutlak. Setelah itu kemudian umumnya qomat, kemudian salat isya berjamaah di awal waktu. Maka silakan, lebih utama ikut berjamaah dengan imam. Tidak boleh seseorang ingin meraih hal afdol lalu dia tidak sholat di awal waktu bersama imam, tapi dia sholat sendirian nanti jam 10. Tidak boleh. Karena apa? Karena berjamaah dengan imam tanpa uzur hukumnya wajib. Adapun sholat sendirian walaupun di waktu yang afdol bagi sholat isya yaitu jam 10, tapi sendirian, itu tidak wajib, hanya afdol. Maka tidak boleh seseorang meninggalkan yang wajib sekedar untuk meraih yang afdol. Jangan sampai kata orang Sunda mah morojula ngalepaskeun pesing. Culdog-dog tinggal igel, ngarawu kusiku. Yaitu artinya memburu sesuatu yang utama dengan meninggalkan yang jauh lebih utama. Memburu yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Maka tidak boleh. Itulah faidah yang ke-6 ya. Ke-7. Hadzal hadits yadullu ala anna shalah ma'al imami
biintidari maji'ihi afdalu min salatil mar'i munfaridan thumma yanam ba'da dhalik. Hadis ini menunjukkan bahwa salat berjamaah bersama imam dengan cara menunggu kedatangan imam jauh lebih utama daripada seseorang salat duluan secara sendiri kemudian setelah itu tidur. Salat Isya ya. Pokoknya yang harus dikejar pertama itu adalah berjamaahnya. Kapanpun imam itu salat, awal waktu ataupun agak diakhirkan dari salatnya. Pokoknya berjamaah. Walaupun salat Isya paling afdol waktunya sepertiga awal malam, sekitar jam 10 setengah 11 gitu. Tapi kalau imam menyelenggarakan salat Isya berjamaah di awal waktu, maka kita ikut berjamaah di awal waktu. Walaupun kita menginginkannya di sepertiga akhir malam, tapi sendirian, maka tidak boleh mengambil yang sendirian. Itulah faidah yang ketujuh. Faidah yang ke-8. Seorang imam haruslah orang yang paling faqih dan faham tentang kitabullah. Dan dia yang lebih harus didahulukan untuk menjadi imam daripada yang lainnya di dalam salat. Dan ini terfahami dari apa yang tersirat di dalam hadis ini. Yaitu imam mengakhirkan waktu salat Isya. Karena pemahamannya, karena ilmunya. Dia mengetahui bahwa yang paling afdal untuk menunaikan salat Isya itu sepertiga awal malam. Maka dia memilih waktu tersebut untuk menyelenggarakan salat Isya berjamaah dengan makmumnya. Ditunjang dengan hadis Ya ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Yang harus mengimami kalian itu adalah orang yang paling faham tentang kitab Allah. Tentang hafalan Al-Qur'annya dan pemahaman tentang hadis. Walaupun orang itu jauh lebih muda daripada yang lainnya dari segi usia. Sampai pernah kita membahas dalam kitab Bulughul Maram bab salatul jamaah dan imamah bahwa ada sahabat yang selalu ketika salat itu untuk belajar mereka itu datang kepada Nabi SAW lalu tinggal di Madinah selama 10 hari. Belajar bagaimana tata cara sholat, waktu-waktunya dan seterusnya. Setelah sekian lama dan Nabi SAW melihat ekspresi wajah mereka menunjukkan kerinduannya untuk berjumpa dengan keluarganya. Lalu oleh Nabi SAW disuruh pulang. Sebelum pulang dikasih wejangan. Salah satu wejangannya adalah Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang harus mengimami kalianlah orang yang paling faham tentang kitab Allah. Paling banyak hafalannya tentang kitab Allah. Ketika mereka pulang, maka mereka melihat tak ada yang lebih banyak hafalannya dibanding seorang anak kecil yang usianya 6 atau 7 tahun. Lalu mereka menunjuk si anak kecil itu untuk menjadi imam. Walaupun paling kecil, tapi dia paling banyak hafalannya. Kok bisa anak sekecil itu lebih banyak hafalannya daripada para orang tuanya? Padahal kampungnya jauh dari Madinah, dari lingkungan tempat Nabi SAW hidup. Karena anak kecil ini setiap harinya selalu mencegat di gerbang pintu yang keluar masuk desanya yang menuju ke arah Madinah. Setiap kali ada orang yang baru pulang dari Madinah dicegat oleh anak ini. Lalu ditanya, adakah wahyu baru yang turun?
Kalau ada, ajarkan dulu ke saya. Lalu diajarkan ke dia. Begitu terus. Siapapun yang baru pulang dari Madinah atau datang dari Madinah dicegat untuk dimintai informasi tentang wahyu yang baru turun lalu diminta. Akhirnya dia hafalkan sehingga dia menjadi orang yang paling banyak hafalannya dibanding orang-orang seusia ayahnya bahkan seusia kakeknya. Akhirnya orang-orang pun menunjuk dia sebagai imam. Walaupun anak kecil, usianya 6 atau 7 tahun dan belum baligh. Sesuai dengan amanat Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang harus mengimami kalianlah orang yang paling aqra. Salah satu makna dari aqra yang paling banyak hafalan tentang Al-Quranul Karim. Inilah yang ke berapa? Ke-8. Faidah ke-9. Salat berjamaah bersama imam menandakan bahwa kaum muslimin itu memiliki jumlah yang cukup banyak dan simbol persatuan dan kesatuan kaum muslimin yang akan membuat musuh-musuh Islam itu takut kepada kaum muslimin. Berbeda dengan sholat sendirian tidak ada keterikatan hati. Adanya sholat berjamaah menunjukkan adanya keterikatan hati yang lebih dekat. Lebih sering, lebih intens pertemuan antara sama kaum muslimin. Lebih banyak komunikasi, lebih banyak interaksi, lebih banyak ta'awun al-birri wa taqwa. Lebih banyak saling menasihati, saling memberi ilmu. Maka akan lebih dekat hati-hati mereka. Lebih bersatulah. Lebih guyub. Lebih gotong royong. Lebih bagus kerjasamanya, koordinasinya di dalam melakukan apapun untuk kepentingan bersama. Oleh karena itulah maka berjamaah, sholat berjamaah di masjid memiliki dampak sosial bahkan politis secara umum bagi kehidupan kaum muslimin dalam kehidupan di dunia ini. Ya, inilah penjelasan kita tentang hadis ini. Cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum. Silakan bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon, kami persilakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Tasli dari Sukahaji. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Kalau ini berkaitan dengan COVID-19 Ustaz. Kalau seandainya di masjid daerah saya ini yang dekat-dekat ini tidak melakukan protokol kesehatan, apakah saya boleh memilih masjid yang lebih jauh lagi dari tempat saya sendiri, Ustaz? Ya. Penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Pak Taslih di Sukahaji. Paku Haji Sukahaji. Sukahaji. Barakallahu fik. Ya, di musim pandemi COVID-19 sekarang ini ada banyak masjid yang dibuka. Tapi tidak menerapkan protokol kesehatan yang standar. Bebas mau pakai masker mau tidak. Terus tidak berjarak rapat dengan asumsi mengikuti sunnah Nabi katanya. Ya betul, rapat itu wajib kalau tidak ada uzur dalam kondisi normal. Maka ketika ada uzur seperti resiko terpapar pandemi COVID-19 ini,
Ya, dibutuhkan ijtihad para ulama. Dan para ulama telah berijtihad tentang bolehnya menjaga jarak di shaf salat, menjadi renggang. Jadi yang menjadi uzur itu bukan salat yang menjadi yang gugur itu bukan kewajiban salat berjamaahnya, tapi rapatnya itu. Karena ada uzur, ya. Tetaplah salat berjamaah, tetapi terapkan standar protokoler kesehatan yang ketat. Wajib setiap jamaah pakai masker, kalau tidak jangan. Karena masker itu bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Kalau kita ada virus yang dihembuskan oleh nafas kita, mulut atau hidung kita, tersaring dengan masker yang kita pakai, orang lain tidak akan terpapar. Dan sebaliknya kalau ada orang lain yang menghembuskan virus, maka terfilter 2 kali. Filter pertama masker yang dia pakai, filter kedua masker yang kita pakai. Maka yang nggak pakai masker jangan. Siapkan hand sanitizer. Siapkan pengukur suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya di atas 37,5 jangan. Mohon maaf, jangan sholat berjamaah di sini. Sholat di rumah, jangan kemana-mana. Isolasi diri sampai sembuh. Kita tidak memastikan pasti kena COVID, belum tentu. Tapi ada kemungkinan iya dengan adanya gejala itu. Mungkin hanya demam biasa mungkin. Tapi kan tibatan daripadanya lebih baik meningkat. Akhirnya dilarang. Dalam rangka kemaslahatan bersama, menjaga kepentingan bersama, ya. Nah, sekarang masjid di dekat rumah kita tidak seketat itu, sehingga khawatir menjadi tempat penyebaran virus yang sangat efektif. Dan kita takut. Tapi di masjid yang agak jauh, tapi masih daerah kita, mungkin beda RT atau mungkin beda RW, tapi masih pada kenal, itu ketat sekali. Orang-orangnya disiplin. Ada hand sanitizer yang disiapkan, ada masker yang diharuskan, yang nggak bawa masker dikasih. Ada pengecek suhu tubuh. Pintunya selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Karena kalau tertutup, berisiko ada sentuhan tangan orang ke pintu, ke handle pintu, ya. Ini dibuka. Dengan dibuka nggak perlu buka tutup pintu, nggak perlu menyentuh pintu. Jadi mengurangi resiko penularan. Terus jaga jarak antara imam dengan makmum, antara makmum yang satu dengan makmum yang lain karena ada uzur. Bukan menyengaja menyelisih sunnah Rasul yang harus rapat, tapi karena ada uzur. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Tapi kalau nanti ada pertanyaan kenapa kamu ke sana, kita bisa menjelaskan secara rasional, secara logis, secara realistis. Punten, hari uang khawatir kalau sholat di masjid ini bukan memastikan pasti akan terkena, tapi sangat mungkin terkena. Daf'ul mafasid muqaddamun al-jalm. Tindakan preventif itu lebih bagus daripada tindakan kuratif. Mencegah lebih baik daripada daripada mengobati. Maka saya ke masjid itu. Seandainya masjid ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat nih, saya seakan di sini gitu. Usul juga kepada DKM-nya yang ketat lah gitu. Nah, kecuali kalau di masjid yang agak jauh itu melarang warga jauh untuk sholat di masjid itu yang tidak dikenal. Ya jangan ke sana tuh, taat saja aturan. Oleh karena itulah maka dibolehkan kita sholat di masjid yang agak jauh selama memang tidak ada larangan dari pengurus masjid tersebut, ya, dan selama masjid terdekat itu tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Masih berkenaan dengan pandemi COVID juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perihal sholat, saya ingin bertanya mengenai pelaksanaan sholat Jumat saat pandemi COVID-19. Karena kebetulan daerah rumah saya termasuk zona merah dan konfirmasi positif tidak pernah sampai 0. Selain itu, banyak orang yang berwisata terutama saat akhir pekan. Apakah hukumnya tidak sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur? Terima kasih Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiik. Sama dengan sholat fardu yang 5 waktu. Kalau umpamanya di masjid tempat kita menyelenggarakan sholat Jumat, tapi tidak menerapkan protokol kesehatan yang memadai yang ketat, dikhawatirkan jadi tempat penyebaran virus, maka ya itu jadi uzur untuk tidak Jumatan. Karena itu membahayakan nyawa kita. Jangankan yang membahayakan nyawa kita, yang tidak membahayakan nyawa kita, tapi syariat menyatakan boleh tidak ke masjid seperti hujan, seperti banjir. Akhirnya kita sholat sendirian di rumah. Baik sholat fardu ataupun sholat Jumat. Ya, kita dosa enggak? Enggak dosa. Karena ada uzur yang syariat membolehkan untuk tidak ke masjid. Padahal hujan tidak mengancam jiwa. Ya pernah ada kasus orang mati karena kehujanan. Kalau matinya ke kabentar gelap, apa namanya bahasa Indonesia? Kalau matinya apa kabentar gelap teh? Tersambar petir. Aha. Tersambar petir ya ada, tapi bukan karena berangkat ke masjid. Yang tersambar petir biasa yang ada di sawah gitu ya. Yang ada di tempat-tempat terbuka, tempat tinggi gitu. Nah, jadi hujan tidak mengancam nyawa. Itu pun boleh. Tidak berangkat ke masjid baik untuk Jumatan ataupun untuk sholat fardu. Dan tidak berdosa. Jangan pakai perasaan. Rasanya gimana ya orang-orang sholat Jumat gitu. Kita enggak. Itu mah perasaan. Jadi ketika Jumatan orang-orang tuh menenteng sajadah, memakai kopiah, memakai baju koko, memakai sarung. Terus ngabring ya, pairing-iring, ngalet, ngabandalet. Artinya apa itu teh? Pergi beriringan ke masjid. Kita di rumah sendirian ngelihat. Kita mah nggak ke masjid Jumatan itu karena ada COVID-19 yang berbahaya dan di masjidnya tidak ketat. Jadi merasa sepertinya saya seperti preman yang melihat menatap para ahli ibadah yang pergi ke masjid gitu kan. Ada tuh ikhwan yang curhat kayak begitu tuh. Dia pakai perasaan. Bukan pakai syariat. Ingat agama bukan akal, bukan perasaan. Agama adalah wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh ahlinya, oleh para ulama mujtahidin. Para ulama mujtahidin menyatakan boleh sholat di rumah kalau ada uzur. Salah satu uzurnya hujan. Para hujan tidak mengancam nyawa. Banjir, walaupun banjirnya hanya sememuncangan. Apa memuncangan teh? Kekemirian-kemirian. Ke apa? Kaki. Oh, semata kaki. Ya. Di rumah aja sholat. Tidak berdosa. Apalagi yang mengancam nyawa. Wajib kita menghindari. Nabi SAW menyatakan, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Lari menghindar kamu, menjauh kamu dari wabah. Sebagaimana kamu menghindari singa, seekor singa. Singa mengancam nyawa. Cuma singa mah paling mengancam nyawa 1-2 orang. Nggak akan puluhan orang dimakan, enggak. Diterkam 1 udah cukup. Kalau virus bisa ratusan orang, ribuan orang. Dalam satu waktu di satu tempat kena. Kalau singa bisa dilawan, bisa dibunuh, tembak saja. Ya. Kalau virus mah nggak bisa, ya dilawan pakai apa? Ditembak, percuma, gitu ya. Jadi lebih beresiko daripada seekor singa. Kalau ada singa saja kita wajib lari menjauh, apalagi virus. Ya, berdasarkan hal itulah jelas perintah Nabi SAW, jelas juga firman Allah. Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Firra minal mazdum firaraka minal asad. Jauhi oleh kalian wabah sebagaimana kalian menjauhi seekor singa, ya.
maka kita tidak pergi ke masjid. Karena kandungan nas Al-Quran dan hadis. Dosa enggak? Ya enggak. Ingat, jangan pakai perasaan, akal atau logika, ya. Lihat orang-orang mah saking gede tawakalnya, nggak takut sama virus ke masjid. Itu tawakal yang salah kaprah. Tawakal itu wajib dibarengi dengan apa? Ikhtiar, dengan perjuangan. Setelah ikhtiar maksimal baru tawakal. Kalau umpah kita sudah ikhtiar maksimal, tidak keluar rumah, ya, kalau nggak perlu. Begitu ada kepentingan mendesak kita keluar rumah untuk beli makanan, dan makan mah harus atau ya. Kita pakai masker, pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer gitu ya. Social distancing, menghindari kontak fisik. Begitu pulang ke rumah langsung kita mandi, cuci baju dan seterusnya. Sudah ikhtiar maksimal, hasilnya tawakal. Ternyata masih kena, ya itu takdir Allah. Adapun umpamanya kita tidak ada usaha, tidak ada menghindar gitu ya, terus hanya beralasan tawakal tanpa adanya usaha, itu bukan tawakal namanya. Tawakal wajib diiringi dengan ikhtiar, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iqbal, Ustaz. Mangga, Pak Dentis. Mangga. Iya, menyambung ini Ustaz, pertanyaan yang sebelumnya ini. Sebetulnya kalau dalam hadis kan Abdullah ibnu Umi Maktum, yang mana beliau adalah buta dan juga beliau berangkat ke masjid itu dalam keadaan mungkin ada binatang yang buas dalam salah satu hadisnya. Apakah itu lebih dibandingkan ini bagaimana Ustaz? Sedangkan Abdullah ibnu Umi Maktum tetap diperintahkan untuk ke masjid juga. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dentis Iqbal. Dentis itu bukan nama atau apa Dentis? Ahli gigi. Ahli? Ahli gigi. Tukang gigi. Dokter gigi. Dokter gigi. Iya. Para ulama, para masyayikh, para mujtahid yang membolehkan sholat di rumah ketika pandemi COVID-19 sekarang ini memfatwakan demikian. Tahu nggak hadis Ibnu Umi Maktum? Bukan hanya tahu, hafal matan dan sanadnya. Lupa nggak ke hadis ini? Mereka adalah orang-orang yang hafalannya kuat, hafal Quran, hafal ribuan hadis dengan sanadnya. Akan lupa dengan hadis ini. Lalu mereka memutuskan boleh karena ini merupakan uzur syar'i untuk sholat di rumah. Lalu ada orang yang hanya level ustadz. Quran nggak hafal. Hadis satu pun nggak hafal. Kalau dengan sanadnya, kalau hanya matannya mungkin banyak yang hafal. Lalu membantah ijtihad para ulama itu dengan hadis ini. Seolah-olah dia beranggapan para ulama tersebut nggak faham hadis ini. Ya lebih faham. Sehingga memutuskan, membolehkan sholat di rumah sebagai sholatnya orang yang ada uzur karena pandemi COVID-19 ini. Dalilnya jelas ya ayat ya hadis. Dan ini tidak bertolak belakang dengan Ibnu Umi Maktum. Ya. Ibnu Umi Maktum ada 6 atau 7 uzur. Pertama dia buta. Kedua dia sudah tua. Tulang-tulangnya sudah rapuh. Ketiga jauh dari masjid. Rumahnya ya. Keempatnya tidak ada penuntun, tidak ada qaid. Kelimanya ada banyak batu-batu yang menghalangi atau lubang. Keenamnya ya ada binatang-binatang buas.
Ada ular derik di sana namanya. Ular padang pasir itu sangat-sangat berbisa loh. Ada juga anjing-anjing liar di sana. Dan tidak ada yang menuntunnya. Lalu dia minta rukhsah untuk sholat di rumah. Kata Nabi SAW boleh. Falamma walla, ketika dia berpaling untuk pulang, Nabi SAW memanggilnya kembali. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar seruan azan? Dia menyatakan, ya, fa'ajib, kalau begitu penuhi oleh kamu. Orang yang punya 6 atau 7 uzur tadi tidak memiliki rukhsah untuk sholat di rumah. Kenapa sekarang ada COVID-19 ini menjadi uzur? Nah, itulah perbedaan sudut pandang daya analisa para mujtahid dengan orang awam. Ya. Kalau COVID-19 dipastikan mengancam nyawa, pasti itu. Apa pastinya? Secara medis sudah ada penjelasannya dan realita fakta banyak ribuan orang yang sudah mati. Walaupun tidak pasti, banyak juga yang sembuh, iya banyak. Jadi resikonya nyawa. Adapun kondisi Ibnu Ummi Maktum yang salah satunya ada binatang-binatang buas, itu kemungkinannya hanya super kecil saja. Faktanya, realitanya tidak ada satupun kasus seorang sahabat pergi ke masjid mati dipatok ular, mati diterkam serigala di padang pasir. Nggak ada. Hanya salah satu analisa seorang ulama saja yang menyatakan salah satu bahaya yang mungkin mengancam Ibnu Ummi Maktum. Tapi tidak pernah ada bukti yang menyatakan ada orang yang pernah mati karena diterkam serigala, binatang buas atau dipatok ular ketika berangkat ke masjid. Maka tidak sama kasusnya dengan COVID-19. Kalau COVID-19 ya secara medis penjelasannya bisa mengancam nyawa, walaupun tidak pasti. Ada yang selamat, ada yang sehat lagi. Tapi yang matinya banyak. Ya, oleh karena itulah maka adanya ancaman binatang buas di zaman Nabi SAW terhadap Ibnu Ummi Maktum tidak bisa disamakan dengan ancaman COVID-19 yang mengancam nyawa. Maka lahirlah fatwa dibolehkannya sholat dalam masjid karena itu menjadi uzur. Ya, demikian Pak Iqbal, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Abu Hanan di Baros. Telepon dulu. Ada telepon. Baik, silakan. Yang melalui telepon, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyakan ini. Dengan Siapa, Bapak Pak? siapa Ya, di mana? Dari Pak Satar di Cijaura Girang, Pak Silakan. Bandung. Bandung. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Satar, Bu. Silakan Pak Satar. Ya, silakan Bapak. Ya, mau tanya mengenai ini batasan untuk sholat tahiyatul masjid itu seberapa jauh sih? Jadi yang dinamakan masjid untuk bisa sholat tahiyatul masjid, nah, sampai di mana? Artinya begini, ini masjid kami kecil, ya, kira-kira berapa ya, 7x7 begitu ya. Terus ada teras, sesudah itu ada gang yang bisa dipakai untuk perlebaran sholat begitu ya, kalau sholatnya. Tapi untuk tahiyatul masjid itu sampai sejauh mana sih Ustaz? Baik. Ya, jadi yang sahnya untuk tahiyatul masjid itu ya. Mohon penjelasan. Iya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan Bapak Satar di Cijaura ya, barakallahu fik. Apa yang menjadi batasan masjid? Tidak ada keterangan oleh Quran Sunnah tentang batasan masjid. Kalau tidak ada keterangan maka kembali kepada uraf, kesepakatan orang tentang mana batasan masjid. Batasan masjid adalah pintu. Di pintu itu diterapkan aturan syar'i keluar dan masuk masjid.
Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk masjid ada doa, masuk masjid, keluar masjid ada doa, keluar masjid. Di mana bacaan itu kita baca, di mana aturan itu kita terapkan ketika masuk melangkahkan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Di mana? Di pintu. Bukan di halaman, bukan di terasnya, tapi pas masuk pintu. Makanya kalau umpamanya kita lagi ngaji, orang-orang ada yang di dalam, ada yang di luar. Mana batasan luar dan dalam? Ya pintu. Orang yang di teras di luar apa di dalam? Di luar. Coba itu yang di luar, yang di teras masuk tuh. Di dalam masih ada tuh, kan gitu. Akhirnya masuk. Oleh karena itulah maka batasan masjid adalah pintu. Kalau ada pintunya. Kalau tidak ada pintunya minimal mungkin ada masjid yang tidak ada daun pintunya ya. Daunnya tidak ada tapi lubang pintunya ada. Nah itulah. Ya. Maka ketika orang masuk ke dalam masjid melewati pintu tersebut, maka berlakulah aturan-aturan di dalam masjid. Ketika masuk masjid maka sholat tahiyatul masjid. Ketika di dalam masjid tidak boleh berjual beli. Tidak boleh mencari barang yang hilang. Gitu ya. Nah, adapun di luar itu maka dianggap di luar masjid sehingga tidak berlaku aturan di masjid. Di luar masjid boleh berjualan boleh. Di halamannya, di terasnya karena itu termasuk luar bagian masjid. Ya. Demikian juga di gang sebelah kiri. Walaupun kadang-kadang kalau Jumatan, kalau taraweh, kalau tabligh akbar atau pengajian karena penuh, banyak orang-orang yang kebagian di teras. Orang yang kebagian di teras kita katakan dia kebagian di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar masjid, apalagi di halamannya. Walaupun di halaman itu sengaja menghamparkan karpet atau memasang tenda agar orang yang sholat di luar itu tidak kepanasan gitu, tidak kotor, sengaja. Tetap itu di luar. Itu yang pertama. Kedua, adapun kalau penuh, baik Jumatan, tabligh akbar, bahkan kadang-kadang sholat berjamaah penuh sampai keluar. Apakah orang yang sholat di luar memperoleh pahala sholat berjamaah? Ya, karena dia berjamaah dengan imam di masjid. Apakah pahala dia itu sama dengan orang yang sholat di dalam masjid atau di luar masjid? Sama pahalanya dengan orang yang di dalam masjid. Kenapa? Karena dia sehari-hari biasa sholat berjamaah di dalam masjid. Adapun saat itu ada uzur tidak bisa masuk masjid karena penuhnya. Padahal dia sudah berusaha setengah jam sebelum sholat Jumat dia sudah berangkat. Ternyata kebagian di luar. Di dalam semua sudah sesak penuh. Nggak bisa maksa-maksain diri. Maka dia tetap dapat pahala sholat di dalam walaupun di luar. Karena apa? Karena ada uzur. Itu sama aja dengan orang yang sholat di rumah. Biasanya di masjid, lalu karena ada uzur, baik hujan ataupun sakit, lalu dia sholat di rumah. Walaupun sendirian di rumah, tetap memperoleh pahala sholat berjamaah di masjid karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid. Saat itu di rumah karena ada uzur. Ya, demikian Pak Satar, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustadz. Dari Abdullah di Rancasari, Bandung. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Saat bersafar, ana mendapati bus yang ana tumpangi tidak berhenti hingga terlewat waktu untuk sholat subuh. Ana juga tidak dalam kondisi yang ideal untuk melakukan sholat di atas kendaraan. Ana baru mengerjakan sholat selepas bus berhenti sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Yang Ana tanyakan bagaimana seharusnya sikap Ana dalam kondisi seperti itu? Apakah sholat yang Ana lakukan terhitung sholat subuh? Adakah kafarat untuk orang yang meninggalkan sholat subuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, boleh nggak sholat subuh jam 7? Ya bukan sholat subuh, sholat subrang itu. Sholat pagi. Karena di waktu pagi.
Iya, ketika datang waktu sholat, maka sholatlah kita semampunya sesuai dengan keadaan kita. Kalau mampu sempurna, lakukan sempurna. Berwudu, lalu sempurna. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, sempurna. Kalau umpamanya tidak mampu karena kondisi, maka lakukan semampunya. Kalau tidak bisa wudu, lakukan dengan tayamum. Ya. Kalau umpamanya hanya sambil duduk, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, maka sholatlah sambil duduk. Pada waktunya. Ya, jangan ditunda sampai waktunya habis. Adapun ditunda sampai waktunya habis, itu dibolehkan kalau ini ya. Kalau kita pertama ketiduran. Saat tiba waktunya sholat, kita tertidur. Tidak sengaja, ya. Bangun-bangun sudah jam 7 pagi. Salat subuhnya belum. Maka boleh. Ketika kita bangun maka saat itulah salat. Ya. Kedua karena lupa. Orang lupa itu adalah waktu salat. Tapi lupa. Kemudian baru ingat. Ingat ketika jam 8 siang. Maka salatlah pada waktu jam 8 siang. Atau tidak tahu waktu sholat, disangkanya belum waktu sholat, ternyata sudah dan sudah lewat. Maka lakukan ketika sudah tahu waktunya sholat. Apa mungkin? Mungkin. Seperti umpamanya orang yang hidup di negara-negara yang mengalami 4 musim. Pada waktu musim dingin itu antara subuh, tengah hari, maghrib itu nggak ada bedanya. Di Eropa umpamanya pada waktu musim dingin, lampu itu siang-siang tetap nyala. Karena apa? Karena gelap. Sinar matahari tidak sampai. Karena apa? Karena tertutup oleh awan yang gelap sekali. Tidak sampai. Ya. Jadi antara siang hari dengan subuh itu nggak ada bedanya. Sehingga orang yang tidak memiliki jam dan tidak tahu jadwal waktu, tidak tahu, hanya melihat cuaca kapan waktu zuhur. Disangkanya belum, ini masih pagi. Padahal sudah asar gitu ya. Ketika diberitahu, ini sudah waktunya asar loh. Sudah lewat asar juga. Kita belum sholat zuhur. Maka sholatlah zuhur saat itu. Ya. Adapun orang yang tahu waktu bahwa itu sudah masuk waktunya, tidak tertidur, tidak lupa, ya, maka sholatlah pada waktunya sesuai dengan kemampuan yang disesuaikan dengan keadaan saat itu. Seperti orang di kereta, orang di bus, sudah datang waktu subuh. Dan kita tahu bahwa bus ini tidak akan berhenti ketika subuh ini masih ada waktu, enggak. Nanti istirahatnya jam 7 atau jam 8. Kita sudah tahu jadwal bis malam itu sudah tahu. Ya. Kita ada di bus sambil duduk. Maka silakan bertayamum di dalam bus. Ya. Kalau tidak ada air, kalau dalam bus itu tidak ada WC. Biasanya kalau bus eksekutif ada WC, kita bisa berwudu, maka berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, ya sudah tayamum saja. Kemudian sholatlah subuh pada waktunya dengan tayamum dalam keadaan duduk walaupun tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Karena kita tidak tahu arah kiblat saat itu. Bis itu entah sedang menghadap ke arah mana, utara, selatan, barat, timur, nggak tahu. Kan karena belok-belok begitu. Ya. Maka lakukan semampunya. Dalam keadaan waktu sholat subuh masih ada. Ya. Tidak boleh kita menunggu, nanti saja pada waktu istirahat kita sholat subuh walaupun jam 8 siang. Maka tidak boleh, karena sudah lewat waktunya. Jadi pada prinsipnya, lakukan sholat pada waktunya di saat waktu sholat itu sudah datang. Dan semampunya sesuai dengan keadaan kita saat itu. Bisa sempurna dengan berwudu, alhamdulillah. Tidak bisa berwudu, dengan tayamum lah ya. Tidak bisa ruku dan sujud, ya hanya sambil duduk nggak masalah ya. Semampunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wallahu alam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon di nomor 022 8686 2637. Ya, silakan. Halo.
Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Cimahi. Ya, Silakan. silakan. Maaf, mau nanya. Begini Pak Ustadz, itu kan kakak saya itu punya kulkas rusak. Terus saya manggilin tukang servis. Terus setelah selesai, tukang servis itu ngasih sama saya, ngasih tip gitu. Itu bagaimana, halal nggak buat saya? Demikian pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulkas kakaknya rusak. Terus kakaknya minta bantuan dicarikan tukang servis. Lalu tukang servis tersebut datang, dan karena tukang servis itu merasa kehutangan jasa ya, dapat order. Biasanya nganggur nih. Nganggur, nggak ada kerjaan. Sekarang alhamdulillah ada kerjaan. Akhirnya dia berterima kasih dengan cara memberikan sedikit tip. Boleh tidak? Boleh, itu mah hadiah saja ya. Hadiah atas jasa dia dibolehkan. Tidak masalah. Terima saja, insya Allah halal ya. Wallahu a'lam. Silakan. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ustadz, dari hamba Allah, barakallahu fiik Ustadz, apakah berlaku juga untuk akhwat yang sholat sendiri di rumah bila mengakhirkan sholat isya di sepertiga awal malam itu lebih afdol, Ustadz? Silakan. Iya, berlaku untuk wanita ya, bahwa wanita pun lebih afdol di sepertiga awal malam. Dengan catatan, jangan tidur sebelumnya. Jadi karena umpamanya ingin direncanakan jam 10 malam baru mau sholat isya, pada maghrib tidur, pasang alarm pas jam 10 bunyi. Kenapa? Karena ada larangan untuk tidur ba'da maghrib sebelum isya. Dimakruhkan, Nabi SAW memakruhkan, membenci alias tidak menyukai tidur sebelum isya dan bercakap-cakap setelahnya, berbincang-bincang setelahnya. Jadi kalau umpamanya ya seorang ibu mau sholat jam 10 malam sholat isya, itu afdol, iya betul afdol, tapi jangan tidur sebelumnya. Lakukan aktivitas yang bermanfaat, nyuci-nyuci, beres-beres, sehingga pas besok bangun itu tidak wegah lagi, tidak harus nyupir lagi, nyuci piringnya, tidak harus beres-beres, sudah pada beres gitu, tinggal masak saja gitu ya. Atau baca Al-Quran atau yang lain-lain. Pas jam 10 baru sholat isya ya, dibolehkan. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, terakhir pertanyaannya dari telepon. Ya, sudah ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Putus-putus Pak. Siapa Pak? Coba bergeser Pak tempatnya, pakai HP kayaknya. Ya, halo. Halo Pak. Sinyalnya kurang bagus mungkin. Halo Ustaz. Ya silakan, silakan, Pak. Bapak. Dari siapa di mana? Halo. Baik, oh. Ya Baik, udah. kita ke penanya melalui pesan singkat saja Ustaz. Itu ada lagi. Ada lagi yang masuk. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Dari Bapak siapa di mana? Dengan Ijal Pajajaran. Pak Ijal di Silakan, Pajajaran. Pak. Ya. Begini Ustaz, masjid di kompleks saya itu, ustadznya itu, imamnya itu belum sunnah kan. Nah terus bacaannya juga kurang fasih Ustaz, antara tajwid dan makhraj hurufnya. Sempat saya nasihati berdua gitu, ngobrol berdua. Tapi saat saya
nasihati untuk mengkoreksi bacaannya yang tadi saat sholat, itu reaksinya kurang apa gitu, kurang berkenan kepada saya gitu. Dia itu sudah dipanggil ustaz lah gitu, Ustaz. Suka ngajar-ngajar anak-anak di masjidnya gitu. Dan dia itu ditunjuk gitu, sudah ditunjuk. Imam yang ditunjuk gitu, Ustaz. Bagaimana sikap saya, Ustaz, dalam hal ini? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, wa jazakallahu khairan. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan terakhir. Pak Izal di Pajajaran. Barakallahu fiik. Imamnya nggak benar tajwid makhrajnya, tapi dia ngaji anak-anak. Itu anak-anaknya kan rusak itu. Rusak ngajinya ya maksudnya. Ya. Dan yang sudah belajar dengan cara belajar yang salah tajwidnya makhrajnya, nanti dia lancar bacaannya tapi salah-salah. Yang seperti itu lebih sulit untuk diperbaiki daripada yang blank, yang nol sama sekali ya. Jadi bagusnya semasa anak-anak itu suruh belajar ke orang yang benar tajwid makhrajnya. Jangan asal bisa ngaji. Kalau asal bisa ngaji sudah lancar tapi salah-salah, lebih sulit untuk dikoreksi ya. Bukan secara mental saja tapi memang secara oral juga susah. Sudah kebiasaan begitu ya. Nah, imam itu ditunjuk dan imam itu sudah ditegur berdua tapi mungkin karena arogansi keustadannya dia tidak nerima, tersinggung gitu ya. Itu salah satu bentuk ketakaburan. Takabur itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Dia dinasihati, menolak nasihat itu. Dikoreksi, menolak koreksian itu, bahkan tersinggung dengan hal itu. Ya, itu takabur. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada imam tadi ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tetaplah sholat dengan diimami oleh orang itu selama kesalahannya itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, tajwidnya makhrajnya salah, tidak merubah makna, tidak membatalkan sholatnya, tetaplah sholatnya itu sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Adapun kesalahan imam ya dosa atas imam ya. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau wa falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat-salat kalian. Bila mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Bila mereka salah, maka dosa atas mereka, pahala bagi kalian. Imam menanggung dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri ya. Kalau bisa diadakan lagi forum musyawarah di antara para jamaah. Yuk kita adakan pergantian imam. Presiden aja 5 tahun sekali gitu. Gubernur, wali kota, termasuk bupati, termasuk kades. Kades sekarang 5 kali atau 5 tahun apa 60 tahun? 6 tahun kalau nggak salah ya. Kalau camat mah enggak, menteri mah bisa aja baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun di reshuffle kan mungkin ya. Camat dan lurah juga ditunjuk. Tapi yang mengalami pemilu ini ya 5 tahun sekali, ada yang 6 tahun sekali. Nah sekarang imam masjid gimana? Ya kalau ada yang lebih baik yang datang ya udah. Adakan musyawarah yuk ganti ya. Dengan bacaannya lebih baik dan lebih berilmu. Walaupun anaknya, walaupun usianya jauh lebih muda. Bahkan belum balik sekalipun, tapi dia sudah hafidh Quran, jadikan dia sebagai imam. Ada gitu anak kecil tapi sudah hafidh, sedangkan yang kakek-kakek hanya kulhu aja. Banyak yang seperti itu ya. Bagusnya adakan lagi musyawarah untuk menunjuk imam baru yang lebih baik. Jangan nanti diganti dengan imam yang baru lebih parah daripada yang sekarang. Tapi selama belum ganti imam, tetaplah berjamaah dengan imam itu. Kesalahan imam tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berjamaah di masjid, lebih baik di rumah, nggak boleh ya.
Tetap saja berjamaahnya adalah wajib. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materi kajian dan juga menjawab pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar yang sudah masuk. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan memberikan kesehatan hingga dapat bertemu kembali dalam kajian online selanjutnya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami sampaikan syukran jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang telah menyimak kajian di pagi hari ini dan memberikan pertanyaan. Dan kami juga memohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat kami sampaikan dikarenakan banyaknya pertanyaan yang masuk dan juga keterbatasan kesempatan untuk disampaikan pertanyaan tersebut. Dan juga kami berharap mudah-mudahan kita dapat memperoleh faidah dan manfaat dari kajian Islam ilmiah di pagi hari ini dan menjadi amal soleh untuk kita semua yang menyimak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami sampaikan bahwa insya Allah pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Aslu As-Sunnah wa Itiqadu Ad-Din dengan tema prinsip akidah Ahlus Sunnah bagian pertama insyaallah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum